Shalom yang di Raja Wali Place dan di Zoom, apa kabar semuanya? Kagak ada yang jawab, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Harus diteriakin ternyata. Puji Tuhan sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu lagi. Semakin keren, semakin cantik, semakin luar biasa. Sebelum kita memulai kebaktian ini, yang di Zoom luar biasa juga pasti ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Kita mau menarik nafas, meninggalkan semua pekerjaan. Kita mau duduk diam, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk bisa berada di sini. Tuhan, pakai kami terus Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami serahkan Bapak Pendeta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar tapi dapat melakukan apa yang menjadi pesan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini sampai pada akhirnya. Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang berdiri biar semangat, kita berjabat tangan. Tos deh, tos aja deh ya kan. Yang di Zoom tos sama saya aja. Apa kabar? Sehat semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita mau angkat suara kita mau memuji Tuhan. Ayo tos dulu kita. Ayo, jangan mau kalah sama orang India yang di depan. Kita joget. India dan Batak maksudnya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Om, bentar Om. Ini saya joget sendirian, tepuk tangan sendirian, apa gimana? Apa kita udahin aja kebaktiannya apa gimana ini? Hah? Enggak ya? Mau ya, goyang ya? Saya ambekan anaknya, ya kan? Speakernya juga nih. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan,
nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai keselak. Gimana, masih semangat ya? Jumat besok libur, ya kan? Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan tinggi nama Tuhan dipuji. Dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan biarkan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja. Katakan sekali lagi, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, keren banget nggak tuh? Tuh pemusiknya aja semangat sekali coba. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diajarkan worship is a lifestyle. Kita mau tahu kan, apakah hanya nyanyi? Apakah hanya yang berdiri di sini? Atau memang lifestyle-nya orang Kristen adalah worship?
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Kita katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar ya Allah, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami datang dengan seluruh keberadaan diri kami, menyembah-Mu. Kiranya kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Melalui pembacaan dan perenungan sabda Tuhan siang ini, kami semakin diteguhkan untuk berjalan di jalan-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi pedoman, meneguhkan kami, menuntun kami, membenahi diri kami, agar hidup yang kami jalani selaras dengan kehendak-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat menemukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dengan sepenuh hati kami berseru,
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi atau siang? Pagi lah, nggak kelihatan matahari kan? Ya, kita akan membaca bersama-sama satu bagian Alkitab dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, lifestyle itu apa? Gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Lifestyle. Ya, vice versa dong. Kalau kita pernah mendengarkan kata-kata gini, ih, bajunya skena banget. Tahu nggak kata itu? Are you sure? Saya hidup di zaman apa sih? Nggak tahu saudara-saudara kata-kata skena? Tahu kan? Pura-pura gengsi aja kan mengakui. Itu gaya hidup bukan? Wah, anak skena nih. Zaman saya ketika SMP, SMA gitu kan gayanya Chris Cross. Ada yang kenal Chris Cross? Harus googling deh kayaknya. Chris Cross yang celananya gede, lalu melorot, kaos basket atau baseball gombrong. Salah satu lagu yang terkenal, I Miss the Bus. Cari deh, rugi kalian kalau nggak menemukan lagu itu. Atau pernah kita mengalami gaya-gaya yang dipopulerkan oleh Pasha Ungu yang celananya celananya tight banget, itu apalah itu, celana pensil kah atau apa, lalu kemudian ketika skinny jean. Nah, kalau gue fatty bukan skinny. Lalu boxernya muncul gitu, itu gaya hidup bukan? Kan kita ngomongin celana bukan baju. Model, apakah gaya hidup sama dengan model appearance kita? Sama nggak kira-kira? Tidak melulu, tapi ada bagian di ke situ nggak? Iya. Jadi gaya hidup kita bisa dilihat dari appearance kita, setuju nggak? Benar? Setuju. Tapi apakah appearance kita menyatakan gaya hidup kita? Belum tentu. Jadi yang mana yang benar? Kok jadi pusing saya? Nah, coba kita cermati kalimat ini. Frase segala sesuatu, itu apa artinya? Semuanya. Bisa nggak didaftar apa yang kita lakukan dalam waktu 24 jam? Apa yang kita lakukan 24 jam sehari? Tidur berapa lama? Masih mewah sekali ya, bisa tidur 8 jam. Saya tidur sekitar jam 12, jam 4 udah bangun. Oke, tidur, terus apa lagi? Makan. Terus?
Mandi, apa lagi? Bengong. Penting itu. Itu stress release kan? Apalagi? Nonton, apalagi? Doa. Oke. Loh, di antara kita semua di sini 12.000 orang yang ada di ruangan ini dan yang di Zoom nggak tahu di Zoom berapa orang. Itu cuma satu loh yang menyebut seluruh rangkaian kegiatan kita berdoa gitu. Nah, pertanyaannya, berdoanya berapa lama? Doanya berapa lama sehari? Enggak lah, enggak. Doa orang Kristen itu doa wajibnya itu 5 kali sehari. Serius tuh 5 kali seperti saudara kita. Bangun tidur, berdoa kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Mau tidur, wajib kan 5 kali kan? Sunahnya mana? Sunahnya saat teduh. Atau kalau lagi masalah lalu kita berdoa gitu kan? Bener nggak? Hidup saudara-saudara ada banyak masalah nggak? Banyak. Nah itu sebabnya. Kita baru ingat Tuhan ketika ada masalah, makanya Tuhan ngasih, lu gue kasih masalah deh, biar ingat sama gua gitu kan. Segala sesuatu. Ternyata kalimat yang dipilih bukan everything, tetapi whatever. Apapun. Apapun yang kamu kerjakan, dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Teks ini ditulis Paulus ketika dia di dalam penjara. Kolose disebut surat penjara. Ditulis sekitar tahun 60 sampai 62. Kenapa Paulus menekankan ini segala sesuatu? Karena orang-orang Kolose mengalami kebimbangan, mengalami kita bisa menyebutnya godaan-godaan begitu kan. Kalau kita membaca misalnya secara keseluruhan mulai dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Paulus dengan sengaja membedakan, membuat dikotomi dia. Manusia lama yang hidup di dalam kedagingannya dan manusia baru yang hidup di dalam Roh Kudus. Batasnya sangat jelas sekali antara yang lama dan yang baru. Saya bacakan misalnya ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Lalu bandingkan sekarang ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan selanjutnya. Jadi dengan tegas Paulus membuat pemisahan. Kau memang semuanya hidup di dunia, tapi kau hidup dengan cara dunia. Tapi karena kau sudah ditebus, gak peduli kau orang Yunani, orang Yahudi, orang Skit, orang barbar, kau sekarang menjadi anggota penerima anugerah Kristus. Dan karena itu, semua apapun yang kamu kerjakan selalu connected to God. Tadi sudah ada yang menyebut berdoa. Mari kita lihat. Kita pernah kan melihat kalimat ini? Apa tujuan hidup saudara-saudara?
kecil disayang orang tua, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Itu tujuan hidup bukan? Ya namanya juga usaha kan. Saya bekerja demi segenggam. Oh beneran, berlian. Kaya sekali berarti berliannya segenggam. Nah ternyata tujuan hidup yang diterapkan oleh Paulus pada orang-orang Kolose bukan itu ternyata. Paulus menginginkan, karena kita selalu connected with God, maka Kristus hadir di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi masih ingat kan ayat yang ke-17? Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kalau menyebut dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa? Kita sering kan menyebutkan kan? Doa, lalu apa lagi? Berbuat sesuatu. Pernah nggak kita ngomong begini, misalnya kita bertengkar dengan pacar kita, dalam nama Tuhan Yesus gue mau berantem sama dia gitu. Pernah nggak? Enggak kan? Kita mau jahat nih, dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang pencuri, dan ternyata pencuri ini ditangkap di penjara akhirnya. Lalu saya tanya, apa yang kau lakukan sebelum melakukan pencurian? Dia jawab dong, berdoa. Terus doamu apa? Tuhan tolong lindungi saya. Indian dia ditangkap, si pencuri ini. Ketika kita mau melakukan sesuatu dan menyebut in the name of Jesus gitu ya, dalam nama Yesus, percayalah, yang akan saudara lakukan itu sesuatu yang baik kan. Saya jengkel banget sama mas ini, mukanya nyebelin gitu misalnya, dalam nama Yesus gue tonjok gitu kan. Enggak mungkin begitu kan. Enggak loh mas. Lebih nyebelin gua sih sebetulnya. Jadi Paulus mengatakan tujuan hidupnya adalah kehadiran Kristus di dalam dan melalui. Apa bedanya di dalam dan melalui? Di dalam artinya aku merasakan Kristus itu ada di dalamku. Kalau melalui hidupku artinya nggak cuma aku yang merasakan, orang lain merasakan Kristus hadir melalui diriku. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, goal ini sudah tercapai belum dalam hidup kita? 5, 6, 7, 8, 9? Oh berarti 10 semua nih. Nah nggak ada yang jawab. Waduh, kalau segala sesuatu gimana? Ini mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adakah aktivitas kita yang tidak pernah melibatkan ketiga hal ini? Tidur. Yep. Jadi hanya dalam tidur ketika kita tidak perlu memikirkan Tuhan gitu kan? Iya. Kenapa ketika kita tidur kita nggak memikirkan Tuhan? Nggak mau ngomongin soal relasi dengan Tuhan. Kenapa? Kan sebelumnya kita berdoa tadi, yang doa 5 waktu tadi. Tuhan aku mau tidur. Itu salah satu doa dari Martin Luther yang terkenal ketika dia bingung menghadapi jemaatnya. Dia berdoa begini doanya, Tuhan, ini gerejamu, ini umatmu, aku capek, aku mau tidur. Dan tidur dia. Salah satu doa tidurnya Martin Luther yang sangat terkenal. Ini kan meliputi semua hal yang kita kerjakan ketika kita sadar kan, pikiran, perkataan, perbuatan. Dalam 24 jam, lebih banyak pikiran apa yang ada di otak kita? Pikirin Tuhan?
mikirin sih, Tuhan gimana cicilan gue nggak habis-habis ini. Gitu. Kita selalu merasa terkoneksi dengan Tuhan ketika melakukan apa? Kesalahan. Padahal dia sudah menjawab kata yang bagus tadi, berdoa loh. Kenapa jadi minggir kesalahan? 50-50. Semoga ini berubah nanti. Oke, mari kita lihat, saudara-saudara. Pernah mendengar kalimat ini? Membaca ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Lebih banyak mana yang sudah saya lakukan? Kerja. Berdoa sambil bekerja. Jadi gimana tuh berdoa sambil bekerja? Di hadapan komputer, ini persoalan dari kalimat ini, dari bahasa Latin, saudara-saudara. Kita menyebut berdoa kan berkomunikasi dengan Tuhan, sementara bekerja, kegiatan yang melibatkan usaha, mental, fisik, dilakukan untuk tujuan tertentu, gitu kan. Tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Et, itu artinya dan, berdoa dan bekerja. Harusnya kalau et, itu dua aktivitas itu jadi satu atau terpisah? Tapi seringkali yang kita lakukan apa? Terpisah kan? Contoh paling sederhana, kita mau makan, kita berdoa kan? Tuhan, aku mau makan. Tuhan mau? Enggak gitu ya. Tuhan, saya mau makan. Kiranya berkat ini menjadi kekuatan. Amin. Lalu kita menyuapkan makanan kita. Kita bekerja kan? Ketika kita menyuapkan makanan kita ingat Tuhan enggak? Enggak kan? Yang kita lihat di sini kan, woi Netflix seru nih gitu kan. Tidak salah dengan kata-kata yang menarik ini. Yang salah adalah perspektif kita. Karena kita memisahkan antara berdoa dan bekerja. Kalau kita bekerja artinya kita tidak berdoa, dan kalau kita berdoa artinya tidak bekerja. Contohnya makan tadi. Lalu sekarang bagaimana cara menggabungannya? Ada satu kalimat yang lain yang jarang diungkapkan. Karena ini berat. Laborare es orare. Kerjamu itu doamu. Kalau kerjamu itu doamu artinya apa yang kita kerjakan dengan dalih memenuhi kebutuhan, memenuhi tagihan, mengejar mimpi, pengen sesuatu, itu adalah doamu. Dengan konsep ini, kita akan terhindar dari kesalahan berjamaah masyarakat Indonesia. Sangat religius, tapi juga sekaligus sangat jahat. Rumah ibadah di mana-mana, tapi korupsi tinggi, kejahatan tinggi, keadilan hanya mimpi. Kalau ngobrol dengan orang-orang begitu, kita selalu mengatakan, wah Indonesia itu orang yang religius, iya betul. Selalu bandingannya kan dengan negara komunis kan, Cina gitu misalnya. Oh Cina negara komunis nggak mengenal Tuhan, tapi lihat angka korupsinya lebih tinggi mana? Indonesia atau Cina? Indonesia. Karena itu tadi, ketika saya berdoa, saya beribadah kepada Tuhan, itu tidak terkait dengan apa yang saya kerjakan. Ketika saya bekerja, itu tidak terkait dengan relasi saya dengan Tuhan. Jadi manusia menjadi semacam apa ya?
munafik. Kalimat ini menolong kita sebetulnya. Tuhan, aku ingin bekerja supaya aku dapat memenuhi kebutuhan. Kalau kita mengatakan kerjaku adalah doaku, kita akan setengah hati nggak bekerjanya? Kita akan main serong nggak dengan bekerja? Enggak kan? Karena kita ingat, this is my prayer. Doaku, aku wujudkan dengan perjuangan. Nah, kaitannya dengan ini juga, saudara-saudara. Kita selalu memisahkan dua hal ini. Saya ingat ini bukan kali pertama saya menayangkan dua kata ini di sini. Antara liturgi ritual dengan liturgi sosial. Liturgi ritual itu apa? Ini sekarang kita berdoa dengan cara khusus di tempat khusus, waktu khusus. Liturgi sosial adalah apapun yang Anda kerjakan di luar liturgi di waktu khusus. Artinya ketika saudara-saudara antri masuk ke kantor, kan liftnya kecil tuh, itu adalah liturgi sosial. Ketika saudara berelasi dengan orang lain, itu adalah liturgi sosial. Liturgi itu apa? Ibadah. Jadi ibadah tidak cuma kalau di sini hari Jumat jam 12 sampai jam 1, enggak. Di luar ini, ketika saudara keluar cari makan, ketemu dengan tukang ketoprak gitu misalnya, itu adalah ibadah. Bagaimana sekarang kemudian mewujudkan relasi dengan Kristus di dalam dan melalui aku terwujud ketika kita berinteraksi dengan tukang ketoprak. Atau dengan tadi, bosnya yang galak. Kalau kita berdoa dengan Tuhan, berani nggak kita menyebutkan doa yang jahat itu? Berani tadi ya. Tuhan ambillah segera dia. Jadi saudara-saudara, kita sering kan menyebutkan worship. Ya, praise and worship. Tapi seringkali hanya berhenti di satu spot, di gereja, di dimanapun. Keluar dari situ, jangan-jangan kita tetap masuk orang-orang yang munafik itu. Ketika di gereja, di tempat ibadah, kita seperti malaikat semua. Baju putih, bersayap, lingkaran halunya ada di sini. Ketika keluar, antri dari tempat parkir, weh, brengsek lo. Lupa kita, lah tadi jubah malaikatnya di mana? Begitu keluar dari ruang ibadah, muncul tanduknya, muncul ekornya. Kurang satu aja, garpu warna merah, simbolnya Manchester United itu. Waduh, sedih lagi. Jadi worship sebetulnya saudara-saudara adalah gabungan antara ibadah yang kita lakukan secara khusus di ruang khusus dengan tata cara khusus, dan juga tadi way of life, our way of life. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang-orang yang nggak tahu gitu kan, oh orang Kristen mah enak ibadahnya cuma seminggu sekali, itu pun masih absen. Alasannya apa? Online aja gua gitu kan. Udah seminggu sekali online pula. Nggak bisa kita mengatakan itu, karena ibadahnya dalam setiap tarikan nafas kita. Tapi kan agak susah kalau jalan, makan, berelasi dengan orang lain, kan saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan seolah-olah Tuhan menyentuh saya. Hei, ini yang kita lupakan. Ibadah kita bukan melulu soal aku merasakan kehadiran Tuhan, tetapi bagaimana kehadiran Tuhan itu dirasakan orang lain melalui hidup. Ini kaitannya memang dengan kok nggak bisa
Next. Klik. Oh belum. Ini dia. Mungkin kaitannya dengan ini, saudara-saudara. Semoga ini bukan hal baru bagi saudara-saudara. Jadi manusia itu memiliki corak atau ragam spiritualitas yang berbeda-beda dalam rangka menghayati kehadiran Tuhan tadi. Ada 9 model, nggak tahu saudara-saudara yang mana. Yang pertama, spiritualitas naturalis itu adalah spiritualitas yang ketika aku berada di ciptaan Tuhan begitu kan, di tengah gunung, lalu di danau, pemandangan yang indah. Oh, thank God, terima kasih Tuhan. Merasa kehadiran Tuhan. Itu tipe naturalis. Tipe yang kedua, indrawi, itu tipe sensate, merasakan. Jadi misalnya kita ke gereja lalu melihat salibnya, dekorasinya. Atau kadang-kadang ada yang ibadah memakai apa itu dupa atau apa sih aromaterapi. Aku merasa agak merinding ya situasinya. Itu saya merasakan masuk ke gereja Protestan dan gereja Katolik itu ambience-nya pasti berbeda. Itu spiritualitas indrawi. Kita merasakan dengan panca indera kita. Lalu yang ketiga itu spiritualitas tradisionalis. Pokoknya kalau nggak GKJ enggak, kalau nggak HKBP enggak, GKI enggak. Yang namanya ibadah itu ya harus ada tata ibadahnya gitu. Harus ada duduk berdirinya gitu. Tepuk tangan apa itu tepuk tangan? Apalagi tadi suruh menari, ibadah kok menari? Itu spiritualitasnya tradisionalis. Kemudian makin dalam lagi spiritualitas askese atau bertarak. Ada orang-orang yang suka dengan berpuasa. Enggak cuma Senin Kamis, tapi Senin sampai Minggu misalnya gitu ya. Aku pantang. Kalau teman-teman Katolik kan pantangnya setahun sekali kan, 40 hari. Teman-teman Protestan ada yang berpantang? Beberapa ada, beberapa enggak. Itu askese, menarik diri. Aku mengendalikan diriku deh. Atau ada yang spiritualitasnya coraknya aktivis. Gempa di sana, oke, kita bergerak ke sana. Aku harus menjadi penolong pertama yang hadir. Aksi diakonia itu penting. Itu corak aktivis. Lalu yang ketiga, yang keenam, pemerhati. Caregiver. Nah ini kayaknya sedih. Kenapa sih? Bisa cerita misalnya. Jadi dia memiliki kepekaan ketika kok orang ini tiba-tiba beda ya dideketin. Nah dia merasa. Kemudian antusias. Ini bedanya dengan tradisionalis tadi. Kalau antusias, gereja kok nyanyinya diem. Memuji Tuhan harus dengan sukacita, seperti Daud menari. Nah ini corak antusias. Lalu kontemplatif. Ada yang tahu ibadah teize? Ada? Ada yang pernah melakukan? Googling nanti googling. Jangan cuma nyari criss-cross, nyari ibadah teize. Itu ibadah yang dikemas dalam wujud doa. Isinya ibadah itu cuma berdoa, diam, menyanyi, nyanyi lagunya pendek tapi diulang berkali-kali, lalu diam. Hanya itu. Nyari khotbah nggak ada di situ, karena isinya berbeda dengan praise and worship. Praise and worship kan kita bergerak, meditasi, diam, banyak dengan hening. Lalu yang ke-9, intelektual. Sukanya berdebat, baca buku. Nah teman-teman, tadi cara kita menghayati kehadiran Tuhan dan menghadirkan Tuhan pada orang lain, itu sebetulnya terkait erat dengan model spiritualitas kita. Pertanyaannya, mana yang paling baik? Gak ada.
Karena ini semua sangat-sangat personal. Jadi ketika ngomongin spiritualitas, kita nggak ngomongin seperti tangga. Aku naik ke tangga kedua, kok masih ke pertama kan? Nanti aku ketiga, kok kedua. Spiritualitas seperti taman. Ada tulip, ada kenikir, kok kenikir? Apa sih bunga-bunga itu? Tulip, mawar. Tiba-tiba lupa saya. Anggrek, anyelir, semuanya tumbuh di tempat yang sama. Nah, saudara-saudara yang mana dari 9 ini? Tadi kan pasti sudah mulai dalam hati, oh gue di sini, gue di sini. Ada toolsnya sebetulnya, tapi nanti kelamaan kalau saya kasih toolsnya, untuk tahu bahwa kita berada di mana. Ini sangat berkaitan dengan cara kita menghayati hidup kita dalam relasi dengan Tuhan. Jadi worship as a lifestyle sebetulnya adalah bagaimana kita selalu terkoneksi dengan Allah di dalam apapun yang kita kerjakan setiap hari. Ini menjadi pintu saja untuk melihat gue cocoknya di mana. Dan gak ada yang paling benar karena semuanya menjadi pintu bagi Allah untuk hadir. Nah, saya memperkenalkan satu lagi. Ini terkait dengan tema kita. Yang namanya quotidian spirituality. Spiritualitas ugahari atau sehari-hari. Melihat aktivitas keseharian sebagai wahana sekaligus perwujudan relasi antara Allah dan manusia. Kolose 3 ayat 17 tadi. Sehari-hari, apapun. Berantem dengan pasangannya, bisa nggak kita berantem dengan pasangannya, tapi sekaligus mengingat Tuhan? Berarti berantemnya dengan jujur. Fokus pada persoalan. Melihat aktivitas sehari-hari. Makanya tadi saya tanya, 24 jam sehari saudara-saudara ngapain? Ada nggak ruang buat Tuhan di dalam 24 sehari itu? Atau hanya, ya udah, cuma 5 kali sehari ketika berdoa. Bisa nggak diubah sekarang yang kau kerjakan? Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita